Selamat pagi, Prof. Indang. Prof. Indang Selamat pagi, Prof. Riri. Apa kita pakai nama Prof apa cukup Mbak gitu? Boleh ya, lebih ini ya, lebih familiar. Beliau adalah Ya, guru kan kita besar udah biostatistik kolega. ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Mengajarnya biostatistik ya, Prof ya. Ya, Prof. Indang, jadi boleh diterangkan sedikit ya. Itu mata kuliah dasar biostatistik. Nah, tapi karena ada peminatan biostatistik juga, maka ada beberapa mata kuliah yang dikembangkan dari Departemen Biostatistik. Jadi judul mata kuliahnya tidak semata hanya biostatistik, tapi ada mata kuliah data management, ada mata kuliah rancangan sampel, ada mata kuliah skala dan skor pengukuran, seperti itu. Beberapa lagi. Demikian ya. Baik, Prof. Indang, kita berbicara dalam rangka ini buku mendadak serentak online. Mendadak online, ya. Yang termasuk yang awal-awal untuk menceritakan pengalaman waktu pertama kali kaget itu disuruh harus mengajar online ya kita. Ya, betul. Karena saya sudah selalu berinteraksi dengan mahasiswa. Boleh diceritakan sedikit, Prof? Oke. Ya, saya kerjakan dulu ya. Saya pengajar sudah hampir 30 tahun, udah 30 tahun lagi masuk ngajar di departemen itu di FKM. Dalam mengajar itu memang saya seringnya jalan-jalan. Jadi deketin mahasiswa gitu kan. Memang karena cukup ada banyak, jadi kadang-kadang hanya yang deket jalur saya jalan itu. Lepas kebiasaan itu tentu mengagetkan ketika saya harus mengajar di balik bilik rumah saya ini, kamar ya. Ya, itu agak mengejutkan saya, agak ya mengajak saya untuk berpikir bagaimana agar penyampaian yang biasanya saya lakukan itu bisa dilakukan, bahkan kalau mungkin bisa lebih baik, mungkin. Nah, jadi saya memandang itu sebagai challenge. Kemudian, memang mata kuliah saya itu sudah setengah berjalan. Jadi, 7 kali tatap muka itu sudah dilakukan, tapi kemudian sejak Maret, kalau saya tidak salah, pertengahan atau mendengar minggu terakhir Maret, kita tidak lagi melakukan perkuliahan tatap muka, dan selanjutnya sampai saat ini. Dan itu membuat saya pertama masih tenang, karena masih ujian tengah semester. Saya pakai Skele, jadi agak tenang untuk pertama minggu. Tapi masuk ke minggu yang harus mengisi, barulah saya berpikir keras. Saya kumpulkan beberapa bahan, kemudian saya punya asdos, dan asdos itu cukup membantu saya. Tentu pertama gaptek ya, Prof. Riri ya, nggak pernah pakai Zoom. Kenapa saya pakai Zoom? Pertanyaannya. Ya, karena kalau pakai MS Team, asdos saya itu udah lulus. Jadi dia nggak punya account gitu ya. Terus kemudian kalau saya harus pakai yang mohon maaf yang dari UI yang SIMAS itu agak kaku rasanya gitu. Akhirnya saya pakai Zoom. Nah, ya biasalah persoalan Zoom gratis itu kan hanya sampai 40 menit. Kemudian kita sambung lagi gitu ya. Tapi ternyata setelah berjalan gitu ya, menyenangkan. Saya bisa melihat wajahnya mahasiswa saya. Ketika mahasiswa saya tidak ada video, karena saya tahu ya beberapa mungkin karena takut tentu bebannya berat, tapi saya kamu coba deh lagi ngapain sih? Nyalain dikit dong videonya gitu. Jadi akhirnya terlepas dari hal yang mengagetkan saya karena saya harus merubah, menjadi menyenangkan. Tepat jam 8 semua udah pada ada. Jarang loh kalau di kelas tuh mahasiswa saya itu tepat jam 8. 15, 20 menit, 30 menit gitu. Walaupun saya nanti ngomel-ngomel, tapi juga nggak tega sih nutup juga. Tapi kalau udah
lewat dari 30 ya pasti saya tutup. Cuman masalahnya tuh ini bisa tepat loh. Bisa begitu saya mulai, mahasiswa asdo saya bilang, Bu, mahasiswa udah siap, udah semua, udah, hebat gitu kan? Ya, jadi pada waktu 40 menit selesai, sebelum 40 saya kasih tugas. Nah, kerjain deh 5 menit atau 10 menit, udah saya panggil lagi. Jadi akhirnya jeda gara-gara pakai Zoom gratis dibalikan untuk jadi mereka mengerjakan dulu 10-15 menit, nanti saya panggil lagi, ya maklum lah nggak ada waiting room kan, ini kan yang Zoom yang free ya, jadi akhirnya setelah 15 menit, ya udah panggil lagi, bikin lagi link baru, bukan link baru sih, link lama, tapi kita ulang lagi. Tuh. Menyenangkan, ternyata tidak seperti yang saya duga ya. Dan engagement dari mahasiswa cukup bagus ya. Hasilnya evaluasi kemarin gimana? Capaian pembelajarannya tercapai nggak atau gimana? Iya, tercapai. Ya, itu pintar-pintarnya kita. Artinya dalam artian saya mesti membayangkan bagaimana membuat, mereka kan harus turun, harus praktek ya. Tapi kan ini tidak praktek. Prakteknya berupa apa biasanya? Prakteknya iya, jadi mereka saya kasih tugas seperti harus mencari bagaimana cara kayak bikin protokol turun lapangan. Oh, oke. Gitu ya, protokol turun lapangan. Jadi ada seseorang misalnya ingin mengetahui bagaimana untuk mengetahui prevalensi dari penyakit ini. Nah, kamu disuruh nih, gitu ceritanya. Dari ini kamu lihat nih ada data-datanya seperti ini. Nah, bantu dong untuk menghitung besar sampelnya, untuk menghitung bagaimana caranya kepala dinas itu untuk mendapatkan hal seperti itu. Jadi dia memakai ya sedikit imajinasi lah. Walaupun imajinasinya kadang-kadang ya namanya juga anak S1 ya, jadi belum turun lapangan, jadi memang ada hal-hal yang kayak ideal banget gitu, yang sebetulnya kalau di lapangan nggak ketemu, cuman buat saya itu nggak masalah. Jadi kemarin mereka tidak dilibatkan tentang COVID segala itu nggak ada soal-soal ini? Gimana? Oh belum. Saya belum sampai sedemikian berpikirnya tentang COVID. Jadi masih dalam masalah kesehatan pada umumnya ketika tahun-tahun sebelumnya. Saya belum, dan saya sendiri belum punya pengalaman bagaimana mengambil kasus COVID. Sehingga saya tidak berani memberikan tugas sesuatu yang saya belum belum saya hadapi atau saya coba laksanakan. Oh gitu. Jadi pada saat yang sama untuk bidang S2 dan S3 gimana? Nah itu, semester ini saya tidak punya mata kuliah untuk S2, S3 pada semester berjalan ini. Ya, insya Allah semester depan ada. Nah, kalau yang kemarin itu memang ada, tapi bimbingan. Ya, bimbingan, iya. Bimbingan. Nah, kalau bimbingan itu kebetulan dari awal tidak menyinggung COVID. Jadi bukan yang masalah COVID ya. Masalah COVID itu sekarang lagi akan turun lapangan. Jadi kalau itu lain lagi, artinya kelompok mahasiswa lain. Yang berjalan kemarin itu bukan masalah COVID. Dan itu menggunakan data sekunder. SDKI, survei data demografi kesehatan Indonesia, terus kemudian ada yang pakai Indonesia Family Life Survey, IFLS, gitu. Jadi akhirnya hanya pada Zoom seperti ini saya ngebimbing. Oh, jadi selalu satu one-on-one gitu, S2, ya, S3? Iya, betul. Karena kalau tidak, ya pada saat itu saya belum punya masih belajar lah menggunakan Zoom. Insya Allah sih semester depan udah lumayan lah, udah lumayan bagus lah bisa macam-macam. Tapi ini karena saya masih juga, jadi saya baru manggil satu gitu. Ya.
Jadi sepertinya memang kita sudah mulai rata ya, maksudnya sudah mulai mengadopsi cara-cara ini, dan mungkin Prof Dini ke depannya ini maaf koneksinya agak kurang bagus Bu, putus-putus terus. Iya, lagi didengar Mbak. Iya, ya. Kira-kira ke depannya apa yang akan kita inovasi apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ya Prof Dini yang bisa terbayang? Iya, betul. Bayangan saya sih ke depannya itu saya mau minta bikin, atau saya memang lagi cari juga animasi karena semester depan itu biostatistik murni. Biostatistik murni dan kemudian ada juga tentang statistik ya, yang kadangkala akan bosan kalau cuma begini saja. Jadi nanti saya udah ngumpulin beberapa film karena ternyata ada Academic Hunt itu bikin tulis kayak animasi untuk nurunin rumus, untuk mengaplikasi gitu ya, tanpa harus menampilkan wajah, tapi benar-benar konsentrasi di dalam penurunan rumus atau mengaplikasikannya. Memang bahasa Inggris, tapi saya rasa nggak masalah lah, karena itu kan memang udah kewajiban mahasiswa UI ya untuk mengetahuinya. Ya tinggal yang terpenting buat saya adalah pendampingan. Jadi mungkin ini rencana saya, setelah mahasiswa itu saya berikan buku dan beberapa film tentang penjelasan, disitulah kemudian saya akan siapkan waktu untuk diskusi. Biasanya sih saya begitu juga, saya kasih untuk diskusi, saya kasih untuk praktikum atau kuliah. Biasanya saya siapkan dulu supaya nanti waktunya dia tidak berkepanjangan untuk atau dihabiskan dalam tatap muka gini. Jadi tatap muka ini hanya untuk diskusi. Iya, ya saya tahu teman-teman di Rumpun Ilmu Kesehatan itu benar-benar menggunakan problem based learning ya dengan sangat baik, terutama di kedokteran itu saya lihat anak saya itu di kedokteran terlihat sekali kalau sangat dengan emas pun selalu betul-betul sangat occupied dengan itu, mereka semuanya dosen-dosennya juga melakukan evaluasi di sana. Jadi kira-kira memang bahan-bahan dan kemudian coaching kita ya untuk mereka mencapai apa itu yang perlu diarahkan lebih. Ya, pastinya kan saya punya quiz untuk saya ketahui. Jadi saya akan random. Dan kemudian yang kedua adalah biasanya gimana? Kuisnya pakai emas atau kuisnya pakai emas? Atau... Saya pakai Zoom semua. Jadi saya tampilkan dalam layar saya, share screen, gitu. Setelah itu silahkan. Terus itu kan kuis hanya 5 atau 10 menit. Kemudian saya random pada wajah-wajah yang ada di situ. Gitu kan, saya kan kebetulan bisa mengetahui keaktifan mereka. Jadi kadang-kadang saya suka tanya gitu ya. Ini juga sebetulnya masih bias ya, karena itu dalam kata 6 bulan saya tetap muka. Jadi saya observasinya. Saya belum mendapat atau saya belum berpengalaman yang benar-benar daring. Nah itu nanti insya Allah kalau saya lakukan. Kalau yang kemarin itu karena mix. Jadi saya tahu mana yang suka ngomong, mana yang enggak gitu. Jadi itu yang saya dekati. Ya. Nah ini lagi belum nih. Kalau yang nanti semester ini kan benar-benar fully online ya. Nah itu saya mesti punya saya lagi ngembangin tools sih sebenarnya. Apakah tools itu bisa dari Asdos dan tools dari quiz dan review. Jadi gini, kadang-kadang kemarin itu ngasih bacaan minggu yang lalu gitu ya. Terus saya minta mendadak, ceritain dong, kamu udah baca cerita seperti apa. Walaupun berkelompok. Jadi saya bilang ini kelompok ini dapat ini, kelompok ini. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat bagaimana keaktifan
mereka bertanya atau mereka menjelaskan. Kalau rata-rata kalau mahasiswa UI, kalau saya rasa begitu bisa semuanya pada bisa ya. Emang bagus-bagus ya kalangan saya sih. Emang tapi mungkin kalau yang partikular tentang biostatistik apa saja Prof. Dini yang yang tadi ya, misalnya menghitung prevalensi atau yang hubungannya dengan lab yang missing kalau tidak ke lab gitu, yang harus datang selama ini gitu. Oke. Sebenarnya lab kami itu bukan lab laboratorium yang kayak kimia atau kayak farmasi ya. Lab kita kan lab komputer. Yeah. Jadi pakai TeamViewer. Jadi salah satu ada program TeamViewer dari jauh ya. Iya, TeamViewer. Jadi caranya ketik-ketik nanti kalau mereka bertanya kita bisa bantu asal kita bisa dapat IP mereka kan supaya kita bisa. Oke. Jadi diakses dari jauh bisa ya resources yang ada di kampus. Betul. Oke, iya. Oke, iya. Baik, jadi memang ada beberapa seperti teman-teman di MIPA itu udah mulai 50% harus pakai lab kan. Jadi harus diatur sesuai protokol kesehatan, karena nggak mungkin itu dilakukan. Iya, itu betul. Saya yakin itu nggak bisa. Apalagi kalau titrasi, apalagi campuran antara itu nggak mungkin. Iya, iya. Farmasi juga kemarin ada mengambil darah dan lain-lain, kemudian dites. Iya, benar. Itu bukan pengalaman untuk langsung terjun ya. Baik, Prof. Dini, jadi untuk semester depan semua kita sedang membuat rancangan pembelajaran baru nih ya, BRP-nya ditagih juga gitu. Iya, benar, betul. Ya, sedang di kurikulumnya sih nggak berubah. Kurikulumnya tidak berubah, metodenya aja, metode penyampaiannya yang mungkin diubah dalam bentuk daring, tapi juga sebenarnya banyak kayak film-film animasi yang untuk membantu mereka dalam pengertiannya. Karena kebetulan Biostat ini belum yang turun lapangan collecting data. Nah, untuk yang data koleksi, itu adalah memang biasanya di PBL, belajar lapangan, gitu ya, praktikum belajar lapangan. Itu yang benar-benar belum tahu itu bagaimana sekarang PBL itu, kemasannya seperti apa. Karena kalau yang dulu tuh PBL ya seperti ini, ya membangun kecamatan, jadi bagaimana mempromosikan kesehatan, anjuran melihat seperti itu. Nah itu belum saya tahu. Maksudnya bentuknya bagaimana saya belum tahu. Tapi kalau mata kuliah saya memang bersifat teori dan praktikumnya dengan komputer, dan itu bisa bisa ditangani lah. Baik, Profesor Indang Trihandini dari FKM UI. Terima kasih banyak, Prof, untuk cerita tentang mendadak serentak online-nya ini. Terima kasih. Lalu rasanya sudah lama sekali ya, Prof, kita menuju ke yang baru lagi. Baik, terima kasih banyak. Sebentar saya berhentikan dulu recordingnya. Terima kasih untuk menyaksikan.